Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan para pemirsa, para netizen melalui Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita sudah membahas tentang seagung-agung ibadah kepada Allah adalah tauhid, dan sekuat-kuat larangan adalah syirik. Sebesar-besar larangan adalah syirik. Kita lanjut. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu ditanya, apakah tiga hal pokok yang setiap orang wajib mengetahuinya? Jawablah, tiga hal pokok ini adalah: pertama, seorang hamba mengenal Allah; kedua, mengetahui agamanya; ketiga, mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah intisari dari kitab yang kita sedang bahas, Al-Usulul Thalathah, tiga hal pokok yang wajib diketahui. Pertama, mengenal Allah; kedua, mengenal agamanya yaitu Islam; ketiga, mengenal nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menerangkan poin ini, apakah tiga hal pokok? Bahasa Arabnya al-usul ats-tsalatsah. Apa itu usul? Usul jamak dari aslun, asal. Apa itu asal? Bahasa kitanya adalah fondasi. Asal itu wahuwa ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang bangunan didirikan di atas sesuatu itu. Apa bahasa kitanya? Fondasi. Kalau dalam masalah bangunan, dinding, apa yang menjadi fondasinya? Yaitu tembok terbuat dari batu dan semen yang lebih kuat dengan kedalaman tertentu, kan gitunya. Kalau pohon, ada batang, ada cabang, ada ranting, ada daun. Apa fondasinya? Akar. Yang membuat si batang pohon itu bisa berdiri tegak adalah akar. Maka akar dalam pohon disebut aslun. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim 24
Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Diumpamanya kan seperti pohon yang besar yang baik. Asluha thabit. Asalnya tertancap kokoh. Maksud asal di sini adalah akarnya. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya, dahannya sampai menjulang tinggi ke langit. Itulah perumpamaan atau gambaran dari kalimat tauhid. Imannya, akarnya, pokok pangkalnya berupa iman tauhid tertancap di dalam hati, sedangkan dahannya, cabangnya itu sampai ke langit berupa amal ibadah dan akhlak. Kemuliaan akhlak itu sampai ke langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mana al-usul. Jamak dari aslun, mana usul adalah fondasi. Apakah 3 fondasi dalam agama ini yang wajib diketahui oleh manusia? Ada 3. Pertama mengenal Allah, kedua mengenal agamanya, ketiga mengenal nabinya. 3 landasan pokok yang disebut oleh musannif, oleh pengarang ini, inilah 3 hal yang kelak manusia akan ditanya di alam kuburnya oleh malaikat munkar nakir. Pertanyaan di alam kubur ini disebut fitnah kubur. Pertanyaannya 3. Man rabbuk wa ma nabiyuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Ini tentang Allah. Apa agamamu? Ini tentang Islam. Dan siapa nabimu? Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, metode yang diterapkan oleh muallif, oleh pengarang ketika menerangkan hal ini dengan cara memancing dulu para pembaca dengan pertanyaan. Dengan mengatakan apabila orang bertanya kepadamu, apakah 3 landasan pokok yang setiap orang wajib mengetahuinya? Pakai pertanyaan dulu kan. Dan ini merupakan metodologi syar'i yang juga diterapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebelum Allah Azza wa Jalla menjelaskan sesuatu yang penting, seringkali Allah mendahulukan penjelasan itu dengan pertanyaan. Seperti contohnya umpamanya al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Itu pertanyaan dulu kan sebelum Allah menjelaskan. Demikian juga tentang inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Jadi pertanyaan dulu sebelum dijelaskan. Ini metodologi mengajar yang syar'i. Para guru di kelas sebelum menjelaskan sesuatu umpamanya tentang ilmu nahu, mau menjelaskan tentang apa makna al-kalam,
Guru bertanya dulu, anak-anak, menurut kalian apa yang dimaksud dengan kalam? Apa yang terjadi? Anak fokus, memberikan perhatian, terus mikir. Gitu. Setelah konsentrasi anak-anak terfokus, setelah anak-anak ikut memikir materi yang akan dijelaskan, barulah sang guru menjelaskan kalam adalah ini. Dan itu metodologi yang bagus. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin, awradal muallif rahimahullahu taala hadhil mas'alah bi sighati su'al wa dzalika min ajri ay yatanabbaha al-insanu laha li'annaha mas'alah 'azimah wa usulun kabirah. Muallif atau penyusun kitab ini sebelum menjelaskan masalah yang akan diterangkan, mendahului dulu dengan pertanyaan agar orang memberi perhatian terhadap masalah ini. Karena masalah ini masalah yang agung dan pokok-pokok yang penting. Lalu mu'alif menyatakan inna hadhihi al-usulu salasatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha li'annaha hiyal usul allati yus'alu anha al-mar'u fi qabrihi idza dufina wa tawalla anhu ashabuhu atahu malakan fa'aqadahu fasa'alahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Muallif hanyalah menjadikan tiga perkara ini sebagai tiga perkara pokok yang wajib diketahui oleh manusia, karena inilah tiga perkara yang akan menjadi bahan pertanyaan kepada manusia di alam kuburnya ketika manusia sudah mati dikuburkan. 7 hari para pengurusnya 7 langkah para pengurusnya pulang, datang 2 malaikat. Malaikat ini mengerikan, dari namanya munkar nakir. Munkar itu sesuatu yang diingkari saking menakutkannya. Disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib, "Tsumma yaji'uhu malakan aswadan azraqan syadidal intihar." Lalu datanglah kepada si mayit ini 2 malaikat yang hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Sumiyal munkaru munkaran li'anna kullaman ra'ahu angkarahu. Disebut munkar karena semua orang yang melihatnya pasti mengingkari, nggak mau melihatnya, nggak mau berjumpa, saking menakutkannya. Nakir maknanya sama dengan munkar. Yang satu isim maf'ul, yang satu isim fa'il, tapi lafaznya isim fa'il, maknanya isim maf'ul. Dan yang seperti ini banyak dalam bahasa Arab. Seperti rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maknanya marjum. Seperti dzabih, itu bentuk katanya isim fa'il tapi maknanya madzbuh, yang disembelih, sesembelihan. Qatil bentuk katanya isim fa'il tapi maknanya maktul, yang dibunuh, dan seterusnya. Yang seperti itu banyak, termasuk nakir maknanya munkar. Termasuk al-masih pada dajjal maknanya mamsuh, dan begitulah. Jadi datang 2 malaikat munkar nakir yang warnanya hitam kebiru-biruan, yang bentakannya dahsyat, menyuruh si mayit untuk duduk. Setelah duduk lalu dengan membentak ditanya tentang 3 hal. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Adapun orang mukmin dia akan menjawab Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah,
agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kisah tanya jawab munkar nakir dengan orang mukmin dan orang mukmin bisa menjawab, lalu beliau membacakan ayat "Utsabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah." Allah memantapkan orang-orang mukmin dengan ucapan yang mantap baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Yang dimaksud Allah memantapkan orang mukmin artinya menegarkan, tegar. Walaupun di alam kubur yang kebayang mengerikan, ditanya dua makhluk yang juga menakutkan, ditanyanya dengan bentakan yang dahsyat, Allah membuat dia tegar. Lalu menjawab, Rabbi Allah, Rabbku Allah, wa diniyal Islam, agamaku Islam, wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang mukmin ditegarkan oleh Allah, diberikan jawaban yang sabit, jawaban yang benar atas pertanyaan itu. Itulah orang-orang mukmin yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang mukmin yang mampu menjawab secara benar di alam kubur. Adapun orang kafir atau orang munafik hanya berkata, ha la adri samitun nas yaquluna syai'a faqultuhu. Dia bilang, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang berkata sesuatu, aku pun ikut mengatakannya. Ya, jadi inilah sebabnya kenapa tiga masalah ini dianggap tiga perkara pokok dalam agama yang wajib diketahui oleh setiap orang mukmin. Tiga perkara ini bukan pertanyaan tentang tiga perkara ini bukan pertanyaan hafalan. Bukan ngetes hafalan kita. Apalkan weti ayeuna. Rabbku Allah. Agamaku Islam. Nabiku Muhammad. Dihafalkan dari sekarang. Itu tidak membantu. Tapi pertanyaan ini mewakili pemahaman dan pengamalan kita. Pertanyaan tentang Allah, tentang tauhidullah. Pemahaman kita tentang tauhidullah dan aplikasinya. Yang kedua tentang agama Islam, tentang syariat Islam, tentang sejauh mana perhatian kita. Kalau perhatian kita sangat besar, pasti dipelajari, difahami, diaplikasikan. Dan pertanyaan tentang Nabi Muhammad SAW ini tentang manhaj. Sejauh mana kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Jadi walaupun kita hafal tiga pertanyaan ini dengan jawabannya. Tapi akidah tauhid kita campur syirik. Loyalitas kita kepada agama ini asal-asalan, perintah banyak diabaikan, larangan banyak dilanggar. Terus loyalitas kita kepada sunnah Nabi SAW juga sangat lemah. Sunnah-sunnah banyak diabaikan, kebidahan banyak dilakukan. Dijamin tidak akan mampu untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu apabila kamu ditanya apakah tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap manusia, maka jawab. Pertama, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba wajib mengenal Rabbnya. Mengenal Allah itu ada beberapa cara. Pertama, minha an-nadhar wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jalla fa inna dhalika yuaddi ila ma'rifatihi
wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Pertama, bisa dengan cara memperhatikan, memikirkan makhluk ciptaan Allah. Alam jagat raya, langit dan bumi, bintang-bintang, bulan, matahari, bagaimana bisa berganti antara siang dengan malam dan seterusnya. Semua ini menyebabkan kita mengenal pencipta, kekuasaannya, kesempurnaan dari kekuasaannya, hikmahnya dan rahmatnya. Alam jagat ini luar biasa dahsyat. Berarti pencipta dan pengaturnya luar biasa. Makanya dalam Al-Quran Allah banyak memerintahkan manusia untuk berpikir tentang alam. Seperti dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 185 Allah berfirman, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang Allah ciptakan? Lihat juga dalam surah Saba ayat 46 Allah berfirman, innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Kata Allah, berkata seorang nabi kepada kaumnya, aku hanya mengajari kalian, menasihati kalian dengan satu hal saja, yaitu beribadahlah kamu kepada Allah baik berdua ataupun sendiri, kemudian berfikirlah kamu tentang alam ini. Dengan berfikir tentang alam kamu akan mengenal penciptanya. Kehebatan, kekuasaan, kesempurnaan dari sang pencipta ini akan kamu ketahui kalau kamu berfikir tentang alam ini. Dalam surah Ali Imran ayat 190 Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dalam surah Yunus ayat 6 Allah pun berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumi yattaqun. Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang bertakwa. Dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah 164 Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergiliran siang dan malam serta perahu yang berlayar di lautan yang mengangkut apa saja yang bisa bermanfaat bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Dengan air hujan itu lalu Allah menghidupkan kembali bumi yang sudah mati, lalu menyebarlah di atas bumi itu segala macam jenis makhluk hewan dan binatang-binatang, serta bertiupnya angin, serta berjalannya awan yang ditundukkan antara langit dan bumi. Dalam semua itu ada tanda-tanda kebesaran Allah
bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Jadi ayat-ayat tadi menerangkan tentang bagaimana Allah menggiring manusia, merangsang manusia, menyuruh manusia untuk berpikir tentang alam jagat raya yang hebat ini. Langit dan bumi, siang dan malam, tanah yang gersang, mati, tak ada kehidupan, lalu Allah turunkan air hujan, tanah yang sudah mati tadi gembur lagi, tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan, muncul lagi binatang-binatang. Itu semua tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini. Jadi siapa yang memperhatikan alam, berpikir tentang alam, dia akan mengenal pencipta dari alam ini. Inilah cara pertama mengenal Allah Azza wa Jalla. Berpikir tentang alam ini. Kedua, wa min asbabi ma'rifatil 'abdi rabbahu an-nadharu fi ayatihi syar'iyyah wa hiya al-wahyu alladhi ja'at bihi ar-rusul 'alaihimus salatu wassalam. Fayanzuru fi hadhihi al-ayat wa ma fiha min al-masalih al-'azimah allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirah illa biha. فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة وجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل. Kedua, di antara cara untuk mengenal Allah adalah dengan memperhatikan ayat-ayat syar'iyah. Kalau tadi memperhatikan, memikirkan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah yang ada di alam. Itu ayat kauniyah. Yang kedua ayat syar'iyah, ayat-ayat Allah yang berupa syariat. Inilah wahyu yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Dengan memperhatikan ayat-ayat beserta kemaslahatan yang agung yang ada di dalamnya. Kehidupan dunia akhirat ini tidak akan maslahat tanpa berpegang teguh kepada syariat ini. Maka apabila seorang hamba memperhatikan syariat beserta kandungan yang ada di dalamnya berupa ilmu dan hikmah, dia akan menemukan keteraturan dan kesesuaian isi syariat ini dengan kemaslahatan manusia. Semua perintah yang ada dalam syariat pasti maslahat bagi manusia kalau itu dilaksanakan. Semua larangan dalam syariat kalau itu dilanggar pasti madarat. Allah syariat melarang mabuk. Karena mabuk itu merusak. Syariat melarang judi, merusak. Syariat melarang beberapa penyimpangan secara sosial seperti membenci, mendengki, menghina, menggibahi, berdusta, termasuk mencuri, merampok, membunuh, berzina. Itu penyakit masyarakat, penyakit sosial. Itu semua dilarang. Karena apa? Itu buruk bagi kehidupan manusia, baik individu ataupun sosial, baik lahirnya ataupun batinnya, baik fisiknya ataupun psikisnya. Mabuk merusak fisik, merusak psikis. Judi merusak fisik, merusak psikis. Berzina merusak fisik, merusak psikis. Semuanya begitu tuh. Jadi seluruh isi syariat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jiwa dan raga manusia. Maka siapa yang berpikir tentang isi syariat, maka pasti dia berkesimpulan pembuat syariat ini adalah dia yang menciptakan manusia.
Karena pembuat syariat ini menetapkan aturan yang maslahat bagi manusia dan kehidupannya. Kalau umpamanya manusia bikin sebuah produk, mobil, motor, sepeda listrik, HP, laptop gitu, komputer, selain bikin produknya juga bikin buku pedoman untuk mengoperasikannya, untuk memeliharanya, kan gitu ya. Kalau ada kerusakan, ada caranya. Saya ada jam, sekarang nggak dipakai, di rumah ketinggalan. Disebut jam pinter. Apa namanya? Smartwatch ya. Suatu saat blank. Iya apa namanya? Mati. Padahal baterainya tadi masih ada, tiba-tiba. Duh, kumaha ya. Terus dicolokkan itu dicas lagi, ngecas, tapi tetap blank. Apa yang terjadi? Apa yang saya lakukan? Lihat ya buku panduannya. Sekarang buku panduan ada berupa bukunya, bisa juga di search di Google. Kalau jam ini tiba-tiba mati, apa yang harus dilakukan? Oh, pencetnya 2 eta tak, kan gitunya. Jadi semuanya ada tuh. Menunjukkan pembuat buku ini adalah pembuat produk itu. Semua yang maslahat bagi barang yang diproduksi, tuntunannya, buku panduannya ada semuanya. Bagaimana agar awet, agar tidak cepat rusak, bagaimana cara membersihkannya, ada kan semuanya kan. Larangan-larangannya, jangan sampai kena air, jangan sampai disimpan di tempat yang suhunya panas, macam-macam itu ada, itu larangan. Berarti pembuat buku panduan inilah yang memproduksi, membuat barang ini. Klop. Nah ini kita manusia diberi fasilitas untuk hidup di alam. Ada panduan agar kehidupan kita maslahat, baik fisik, psikis, baik individu ataupun sosial, baik selama di alam dunia ataupun setelah alam dunia ini kita tinggalkan masuk alam barzakh, alam akhirat. Ternyata menurut panduan dari pencipta kita, kehidupan ini tidak hanya berakhir di dunia saja. Tapi setelah di dunia berakhir, lanjut ke kehidupan di alam barzakh, lanjut ke akhirat, dan begitulah. Jadi seluruh isi buku ini klop dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia demi kemaslahatan mereka. Siapa yang melah syariat, pasti dia akan meyakini yang membuat syariat itulah pencipta kita dan pencipta alam ini. Oleh karena itulah maka Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 82 tentang sempurnanya agama Allah ini, Al-Quranul Karim ini. Allah menyatakan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak menelaah Al-Quran? Seandainya Quran ini datang bukan dari sisi Allah, pasti mereka akan menemukan banyak perselisihan di dalamnya. Siapa yang menelaah Al-Quran dengan hati yang bersih dan ilmu yang memadai, dia pasti akan terkagum-kagum. Ini bukan buatan orang. Ini bukan buatan manusia. Quran ini asal apa? Asal dengan ilmu yang memadai, dengan hati yang bersih. Adapun orang bodoh, kan ada pendeta yang ngomong tentang Qurannya, lalu difahami dengan kebodohannya, dengan sentimen keyakinannya. Akhirnya Quran difahami secara sepihak. Kan dulu pernah tuh ada pendeta sampai cukup viral, tapi tidak diapa-apakan nih orang sampai sekarang. Menyatakan orang Islam itu katanya
Nabinya aja masih sesat, masih bingung, diikuti. Kenapa? Karena nabinya dalam salat berkata, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang benar. Berarti jalannya belum benar tuh. Kan gitunya. Ayat ini difahami oleh kedunguan, kebodohan. Dungu masih terlalu halus sebagai pendeta tadi. Kenapa? Karena otaknya super dangkal. Kalau berdoa minta ditunjukkan jalan yang lurus, kesimpulannya berarti jalannya masih bengkok. Itu kesimpulan yang super keliru. Kalau orang umpamanya belajar, apakah dia berarti bodoh? Enggak. Umpamanya sudah sarjana lulus S1. Lanjut ke S2. Kenapa? Kamu belajar berarti kamu masih bodoh. Dia sudah pintar tapi ingin nambah pintar. Setelah beres S2 lanjut ke S3. Oh kamu masih belajar berarti masih bodoh. Enggak, sudah pintar tapi ingin tambah pintar gitu. Setelah tamat S3 dia masih kuliah lagi mengambil jurusan lain. Apakah bodoh? Buktinya itu masih belajar. Enggak, dia sudah pintar tapi minimal ingin mempertahankan kepintarannya, maksimal ingin nambah pintar. Orang sudah jadi manajer atau bahkan direktur. Gajinya puluhan juta, bisa ratusan juta. Tapi dia masih bekerja. Kamu masih bekerja, masih mencari uang, berarti kamu miskin ya, butuh uang. Enggak, dia sudah kaya raya. Kenapa masih bekerja? Karena minimal ingin mempertahankan kekayaannya, maksimalnya nambah kaya. Kan gitunya. Ini juga begitu. Kalau kita minta hidayah kepada Allah ada dua maknanya. Pertama, ya Allah tetapkan saya di atas hidayah yang telah Engkau berikan kepada saya. Nabi SAW sudah berada di atas Siratal Mustaqim. Para sahabat juga sudah ada. Kata siapa? Kata Allah. Allah menyatakan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Kata Allah, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar salah seorang di antara para rasul ala sirati mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Nabi sudah ada di atas siratul mustaqim, iya. Tapi kenapa beliau ihdinas siratal mustaqim? Maknanya dua. Pertama, istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim. Kedua, tambah kualitas dari ibadahnya, dari amal solehnya melebihi dari sebelumnya. Itu tuh maknanya. Jadi kalau seorang berada dalam satu keadaan terus diperintahkan untuk berada di dalam keadaan itu, maknanya istiqomahlah atau tambah. Seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa 136 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman. Kan sudah beriman. Kenapa disuruh beriman lagi? Maknanya dua. Pertama, istiqomahlah kamu di atas keimanan itu. Kedua, tambah kualitas keimanan kamu. Gitu tuh maknanya. Sama dengan orang yang sudah kaya tetap cari duit. Apakah karena kaya udah ucang angge we, ya? Nangkep hariku, nangge gado, sudah kaya raya. Apakah semua orang kaya begitu? Enggak. Orang yang sudah kaya menggolangkan kekayaannya, tetap cari duit. Untuk apa? Apakah karena dia miskin? Enggak, dia sudah kaya raya. Kenapa tetap cari duit? Ada dua. Pertama, minimal kekayaannya terpertahankan, maksimalnya nambah. Orang yang sudah pintar, sudah banyak ilmu, sudah sarjana, masih belajar. Apakah bodoh? Enggak. Kenapa kalau memang enggak bodoh belajar? Minimal ilmunya terpertahankan, tidak lupa maksimalnya bertambah. Logis enggak?
hal tersebut sangat logis, sangat realistis, sangat rasional, sangat masuk akal. Oleh karena itu orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim lalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, maknanya istiqomahkan saya di atas jalan yang lurus, atau beri hidayah agar lebih hebat lagi kualitas dan kuantitas dari ibadah yang sudah dilakukan. Kan gitu tuh, ya. Jadi siapapun orang yang menelaah Quran dengan ilmu yang memadai dan hati yang bersih, dia pasti akan sampai kepada kesimpulan ini Quran bukan buatan orang. Ini Quran bukan manusia yang bikin. Ini Al-Quran yang bikinnya adalah pencipta manusia dan pencipta alam. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini cara kedua untuk mengenal Allah. Jadi cara pertama dengan menelaah, berpikir tentang ayat-ayat Allah yang kauniyah, tentang alam ini. Yang kedua menelaah ayat-ayat Allah yang syariah, yaitu berupa syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ini. Ketiga, wa minha ma yulqillahu azza wa jalla fi qalbil mu'min min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala hatta ka'annahu yara rabbah ra'yal ain. Qala an-nabiy alaihi salatu wasalam hina sa'alahu Jibril mal ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Cara ketiga adalah apa yang Allah berikan kepada hati seorang mukmin berupa ma'rifatullah, berupa ilmu yang menyebabkan mereka mengenal Allah Azza wa Jalla, sehingga seolah-olah orang itu melihat Allah seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Berkata Nabi SAW ketika ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril. Ditanya apa itu Islam, dijawab. Apa itu iman, dijawab. Terakhir apa itu ihsan? Beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah. Ihsan ini ibadah kepada Allah. Enggak boleh ibadah kepada orang. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, sadari dia pasti melihatmu. Ini derajat tertinggi dalam agama. Yang pertama, tingkatan yang terendah dalam agama ini Islam. Terendah di antara 3 tingkatan yang paling, yang semuanya agung, bukan berarti Islam rendah, bukan. Tapi di antara 3 tingkatan agung di dalam agama, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ihsan lebih tinggi dibanding iman. Iman lebih tinggi dibanding Islam. 3 tingkatan. Ya. Nah, ketika tingkatan yang paling tinggi dari agama tentang ihsan, ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat ibadah itu khusyuk, berkualitas. Dipenuhi dengan apa? Kesadaran. Dia itu menghadap Zat yang Maha Kuasa. Jangankan menghadap Allah yang sangat berkuasa. Sekarang kita menghadapi orang yang kita segani aja. Bagaimana sikap kita? Seorang karyawan besok dipanggil oleh bosnya, oleh atasan. Apa yang dia lakukan? Dana oke beda dibanding sehari-hari itu. Ini mau menghadap bos harus memakai pakaian terbaik.
Parfumnya yang sudah lama agak kurang enak, beli yang baru yang paling mahal, semprotkeun sabotol. Suaranya sering dites 1, 2, 3. Bisa serak gitu ya. Ekspresi wajahnya dilatih senyumnya supaya tulus, supaya menyenangkan, ngaca dulu. Kan gitu ya. Begitu besoknya ke kantor, lalu sudah ada panggilan, datang ke kantor saya. Sambil deg-degan gitu ya. Sambil gugup, sambil panik dia melangkah. Dan ketika sampai di pintu sebelum ketok, dia rapih-rapihkan dulu, dia pastikan dulu bisi anu riksek. Bisi umpamana ada cabe dina gigina nyengir heula, ngaca heula kan gitunya. Itu ke orang loh yang disegani. Dan ketika sudah masuk berhadapan, duduknya kumaha? Nah, dudukna teh tumpang kaki? Enggak, pasti cangkel oge taranya randai kieu, henteu nyarandai kieu, tapi tegak gitu kan. Apalagi prajurit di hadapan komandan, tegaknya itu sempurna, siap, cangkel oge. Ketika begini, atuh diem ditahan, teu digaro aja. Itu ke orang. Menyadari dia di hadapan orang yang sangat diseganinya, itu ke orang. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebut qiyas aula, bukan qiyas tashbih. Oh, Ustaz menyamakan kita menghadap ke orang dengan kepala. Tidak menyamakan. Berarti qiyasnya bukan qiyas tashbih, tapi qiyas aula. Ke orang aja kayak begitu, apalagi kepada Allah. Sama apa beda? Beda. Ke orang saja seperti itu, apalagi kepada Allah. Orang saja bisa mengawasi semua orang, hanya duduk di sebuah ruangan, mengawasi monitor TV, di semua tempat dipasang CCTV gitu kan. Ada kejahatan di tempat sepi juga bisa terpantau, terlihat gitu. Orang aja bisa mengetahui, mengawasi kegiatan semua orang di semua tempat. Itu orang. Apalagi Allah. Ini menyamakan antara orang dengan Allah apa tidak? Tidak menyamakan. Kalau manusia bisa begitu, apalagi Allah. Kalau kepada manusia kita begitu, apalagi kepada Allah. Itu tidak menyamakan. Membedakan dengan perbedaan yang sangat jauh. Inilah ihsan. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Ini namanya muraqabah. Makna muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya luarnya, juga dalamnya. Tidak hanya fisiknya, juga psikisnya. Diawasi. Kata Allah, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia, kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Apa yang terbersit dalam hati, Allah SWT tahu. Makanya derajat ihsan ini luar biasa. Lahir batinnya dia merasa diawasi oleh Allah SWT, maka dia jaga ucapan, jaga pikiran, jaga hati. Jangan sampai ada sesuatu yang mengundang murka Allah ketika Allah mengetahui ada keburukan dalam hati kita. Apalagi ucapan kita, apalagi perbuatan kita. Ihsan ini ibadah tertinggi kepada Allah. Nah, boleh ihsan kepada manusia dalam konteks makna ihsan seperti ini. Diawasi. Kan ada orang tuh pernah mengatakan, saya nggak bisa buang sampah semua. Rasulullah di samping kita kan gitunya. Akhirnya dihujat. Oh, yang dimaksud ini bukan yang semua, tapi ihsan, merasa diawasi oleh Rasul. Nah, ini sudah lebih parah. Ihsan itu ibadah kepada Allah, bukan kepada Rasul. Dan Rasul tidak mengawasi, sudah meninggal beliau. Yang mengawasi siapa? Allah. Ihsan itu merasa diawasi oleh Allah. Bukan merasa diawasi oleh
Rasul SAW. Ungkapan pertama Rasul mendampingi itu sudah super parah. Ditambah dengan, bukan maksudnya Nabi mengawasi, menyertai saya. Tapi ihsan itu tambah parah itu. Bisa syirik masuknya karena beribadah kepada Rasul SAW. Ihsan itu beribadah kepada Allah. Seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, dia melihatmu. Inilah 3 cara, salah 3 di antara sekian banyak cara untuk mengenal Allah. Bukan salah 3. 3 di antara beberapa cara mengenal Allah. Yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini 3, yaitu mempelajari, memikirkan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Kedua, memikirkan ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Yang ketiga, ihsan ini. Inilah ma'rifatullah, ma'rifatul abdi rabbahu. Inilah yang pertama. Kedua, wadinahu. Wa di sini disebut wa'ataf, maknanya wa ma'rifatul abdi dinahu. Hamba mengenal agamanya. Ini kewajiban kedua. Ini landasan pokok yang kedua yang wajib diketahui oleh seorang hamba, yaitu mengenal agamanya. Ketika menerangkan poin ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ay ma'rufatul asli tsani wa huwa dinuhu alladhi kallafa al-amala bihi wa ma tadammanahu min al-hikmah war rahmah wa masalihil khalqi wa dar'il mafasidi anha wa dinul islam man ta'ammalahu haqqa ta'ammulan mabniyan al-kitabi was sunnah arafa annahu dinul haqq wa annahu ad-dinu alladhi la taqum masalihul khalqi illa bihi. Wa la yanbaghi an naqisa al-islam bima alayhi al-muslimun al-yawma fa innal muslimina qad faratu fi asya' katsira wartakabu mahadhiru 'azimah hatta ka'anna al-'aisha bainahum fi ba'dil biladil islamiyah ya'ishu fi jawi ghairi islami. Kedua, mengenal landasan kedua dari agama ini, yaitu mengenal agama yang mewajibkan untuk diamalkan. Dan apa yang dikandung di dalamnya berupa hikmah dan rahmah. Seluruh isi syariat, isi agama ini mengandung penuh dengan hikmah dan rahmat. Penuh dengan kemaslahatan makhluk. Mencegah mereka dari kerusakan. Inilah agama Islam. Siapa yang mempelajari agama Islam dengan sebenar-benarnya, dengan cara mempelajari yang dibangun di atas kitab dan sunnah, dan difahami oleh alatnya yang benar. Alat untuk memahami Quran sunnah bukan otak, bukan akal, bukan ro'yu. Saya sering jelaskan. Akal, ro'yu, otak bukan alat untuk memahami segala sesuatu. Alatnya itu ilmu tentang sesuatu itu. Kita punya akal, kita punya otak. Bisa nggak kita menjelaskan kenapa HP ini bisa jadi alat komunikasi? Kita di sini ada saudara kita sedang umroh umpamanya di Mekah, bisa lihat gambarnya, halo sedang apa kamu di sana, suaranya persis. Otak kita, akal kita bisa menjelaskan? Tidak. Padahal kita punya akal, kita punya otak, kita punya ro'yu.
Lalu otak siapa, akal siapa yang bisa menjelaskan ini? Otak ahli IT. Dia sudah mempelajari tentang ilmu teknologi komunikasi. Dia sudah mempelajari informatika. Dan dia otaknya, akalnya dipenuhi oleh ilmu itu. Dia bisa menjelaskan. Kenapa dia bisa menjelaskan? Punya alat yang tersimpan di otaknya, di akal. Apa alatnya? Ilmu tentang teknologi komunikasi. Kita nggak bisa menjelaskan karena otak kita kosong dari alatnya, yaitu ilmu. Jadi alat memahami segala sesuatu itu ilmu, bukan otak, bukan akal. Quran dan sunnah nggak boleh difahami oleh otak, oleh akal, nggak boleh. Tapi apa? Oleh ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Quran sunnah. Ilmu tentang Quran, ilmu tafsir. Dengan seperangkat ilmu-ilmu pendukung yang disebut dengan ilmu alat. Ilmu tentang sunnah, ilmu hadis. Ada ilmu mustalahul hadis, ilmu dirayatul hadis, ilmu riwayatul hadis. Semua ilmu yang berkaitan dengan hadis itu alatnya. Dan untuk bisa memahami ilmu hadis, ilmu tafsir, ada ilmu yang lebih mendasar dulu. Ilmu bahasa Arab, menyangkut nahunya, sorofnya, balaghah, badi, bayan, ma'ani. Baru tuh bisa memahami ilmu tentang Quran sunnah secara benar. Nah, jadi alat untuk memahami segala sesuatu itu apa? Ilmu, bukan otak, bukan ra'yu. Maka siapa orang yang memahami Quran sunnah dengan ra'yu, berarti memahami Quran sunnah dengan kebodohan. Sampai di sini saja dulu. Nanti ini belum tuntas yang kedua ini. Kita akan teruskan di hari Senin yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada parameter atau cara mengetahui kita sudah mencapai derajat ihsan atau tidak? Apa bisa diketahui oleh sendiri atau oleh orang lain yang soleh atau guru atau seperti apa? Iya, barakallahu fiik. Ada parameternya. Tadi, sekhusyuk apa ketika kita beribadah kepada Allah? Sesadar apa bahwa kita sedang beribadah? Kalau ketika kita ibadah seperti sholat, zikir, baca Quran, doa, kita menghayati setiap kata yang terucap dari mulut. Dihayati maknanya. Terus yang kedua, selama kita ibadah itu kita yakin sedang diawasi. Siapa yang mengawasi? Banyak. Allah mengawasi. Yang Allah awasi bukan hanya fisik sikap lahir, tapi juga hati. Niat kita ikhlas atau tidak, ya, khusyuk atau tidak. Para malaikat juga mengawasi, mencatat. Malaikat pencatat tahu isi hati kita? Tahu. Hanya malaikat pencatat. Adapun malaikat yang lain tidak ada keterangan tahu. Malaikat pencatat ada keterangan tahu isi hati. Karena Nabi SAW menyatakan bila seseorang hamba punya rencana akan melakukan satu kebaikan, dicatat sebagai satu kebaikan. Baru rencana atau niat sudah dicatat, berarti malaikat pencatat tahu isi hati orang. Nah, jadi diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat. Akhirnya dia bersikap dengan sesempurna yang dia bisa. Lalu teraplikasi dalam amalan di luar ibadahnya, di luar sholatnya. Walaupun dia menyendiri, dia tidak merasa sendirian. Sehingga bebas berbuat, enggak. Dia tetap meyakini Allah melihat, mengawasi, para malaikat juga melihat, mengawasi, mencatatkannya dan seterusnya. Akhirnya dia jaga sikap. Itu tandanya dia sudah mencapai level ihsan. Karena ada sifat muraqabah yang dia aplikasikan dalam hidup.
merasa diawasi. Adapun kalau umpama ketika sholat kita hanya memperbaiki kondisi fisik kita, penampilannya, ekspresinya dihusu-husukan. Ketika berdiri disempurnakan sesuai dengan contoh Nabi SAW yang dia ketahui ilmunya. Rukunya, sujudnya. Tapi hatinya ketika sholat ingat kepada urusan dunia. Ketika sholat ingat ke pekerjaannya. Ketika sholat ada mertua di samping, siapa tahu kalau saya kelihatan khusyuk dan sungguh-sungguh, beres sholat langsung akad. Nah ini berarti belum sampai derajat ihsan. Ya, jadi bisa diketahui apakah seseorang mencapai derajat ihsan dan sebesar apa kadar ihsan yang dia sudah capai. Itu berbeda-beda ya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah meniatkan 3 puasa sunnah dalam satu waktu? Contoh Senin, Kamis, Syawal, Ayyamul Bid. Puasa tersebut dilakukan di hari Senin dengan 3 niat tadi. Kalau orang itu terbiasa melakukan semuanya. Tata cara pelaksananya sama, waktunya sama, hukumnya sama, sunnah. Dan dia terbiasa melakukan semuanya, boleh. Adapun kalau umpamanya dia tidak terbiasa Ayyamul Bid, hanya Senin Kamis saja. Pas hari Senin di bulan Syawal, Ayyamul Bid seperti hari ini ya. Sekalian aja dia niatkan 3-3, tidak. Karena apa? Dia tidak terbiasa Ayyamul Bid. Dia hanya terbiasa Syawal dan Senin, boleh dia niatkan double. Ya saum Senin Kamis, ya dia Syawal. Kalau dia tidak terbiasa Senin Kamis, Senin mau Kamis, mau Senin, mau Selasa, Rabu, gak ada bedanya. Makan terus. Pas bulan Syawal, dia terbiasa bulan Syawal. Pas hari Senin atau Kamis dia niatkan 2, tidak bisa. Karena dia tidak terbiasa Senin Kamis. Jadi kalau umpamanya seseorang terbiasa melakukan Syawal selalu rutin setiap tahun. Senin Kamis selalu dia rutin setiap pekan. Ayyamul Bid selalu dia lakukan setiap bulan. Lalu suatu saat seperti hari ini, hari Senin, Syawal, Ayyamul Bid bersamaan diniatkan ketiga-tiganya, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz, teman saya bilang bahwa alam kubur dan alam barzakh berbeda. Setelah dikubur, manusia ke alam kubur dulu, baru ke alam barzakh. Lalu setelah ditanya 3 pertanyaan kubur, apa yang dilakukan mayit? Orang itu dari mana sumbernya? Alam kubur nama lain dari alam barzakh. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka setelah meninggalkan kehidupan dunia, ada alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Maksud alam barzakh alam kubur. Kenapa? Karena alam kubur pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Itulah makna barzakh. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada 2 laut. Laut 2 airnya itu tidak bisa saling menyatu. Di mana tuh laut? Pernah enggak ke sana? Kalau saya pernah. Lihat videonya. Kesananya belum. Lihat videonya ada ya. 2 lautan itu tidak menyatu tuh 2 airnya itu. Kenapa? Bainahuma barzakh. Di antara keduanya ada barzakh, ada pemisah. Kita di alam dunia menjelang ke akhirat, kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, di belakang kehidupan dunia itu ada alam barzakh, alam pemisah
sampai mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Alam barzah adalah alam kubur. Disebut alam barzah karena alam tersebut memisahkan antara alam dunia dan akhirat. Disebut alam kubur karena umumnya manusia setelah mati dikuburkan. Maka disebut alam kubur. Tapi walaupun manusia itu mati tidak dikuburkan, ada orang yang mati tidak dikubur, ada banyak. Mungkin dia dimakan binatang buas, mati di hutan, diterkam singa, atau nyebur ke laut dimakan ikan hiu, atau ada orang meledakkan diri, bom bunuh diri, kemudian hancur, nggak bisa dikumpulkan, nggak dikuburkan, atau ada orang yang matinya itu diawetkan, di mumi, terus disimpan di apa gitu, tidak dikuburkan. Walaupun tidak dikuburkan, mereka tetap masuk ke alam barzakh, alam kubur. Jadi disebut alam kubur karena umumnya manusia mati dikubur, walaupun ada beberapa yang tidak mau dikuburkan, mau tidak, mereka masuk ke alam kubur yang disebut alam barzakh. Ya, alam kubur sama alam barzakh sinonim, persamaan kata, itu juga. Coba tanya ke teman, apa dasarnya bahwa alam kubur dengan alam barzakh berbeda? Mana dalilnya? Lalu setelah ditanya tiga pertanyaan tadi, apa yang dilakukan mayit? Tergantung. Kalau mayit ini mayit orang mukmin, dia bisa menjawab pertanyaan dengan benar, dia akan memperoleh nikmat kubur. Apa nikmat kuburnya? Dibukakan pintu menuju surga. Bertiuplah angin surga. Kenyamanannya, kesejukannya, aroma wanginya, aduh membuat betah. Terus di alam kuburnya, di alam kubur bukan kuburannya, diluaskan seluas sejauh mata memandang. Ini alam kubur bukan kuburan. Harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Kalau alam kubur, alam gaib, entah di mana, entah bagaimana. Kalau kuburan, alam nyata. Karena kita yang bikin, kita yang menggali. Bisa nggak dirubah, dipindah? Bisa. Nih kuburan digali, ya. Kemudian dirubah kuburan itu jadi mall, ada, jadi bangunan. Kuburan itu alam nyata. Alam kubur, alam gaib yang entah di mana. Jadi kalau meyakini alam kubur berdasarkan data kuburan, nggak nyambung. Saya sudah buktikan alam kubur nggak ada. Kenapa? Ketika ada orang kafir mati, kata hadis kan itu akan disiksa babak belur gitu. Ketika saya gali, anggar utuh tuh. Ini ada orang soleh. Ketika orang soleh mati, nanti di alam kuburnya dapat nikmat kubur, diluaskan seluas mata memandang. Nih ada orang soleh mati kemarin, saya gali lagi tetap segitu. Berarti alam kubur nggak ada. Dia salah data. Memahami alam kubur dengan data kuburan nggak nyambung. Alam kubur mah alam barzah, alam gaib, kuburan mah alam nyata, nggak nyambung ya. Seandainya kuburan adalah alam kubur, udah. Nanti ada orang soleh kuburannya pasang selang aja. Orang soleh setelah ditanya, dibukakan pintu menuju surga, hawa surganya bertiup ke alam kuburnya, kita salurkan ke selang ke rumah kita, adem, lebih adem daripada AC, wangi dan seterusnya. Bisa begitu nantinya ya. Salah, keliru. Alam kubur dengan kuburan dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang mukmin, setelah dia bisa menjawab, dia dapat nikmat kubur. Adapun kalau orang kafir atau orang fasik, orang mukmin tapi dosa besar, setelah dia ditanya oleh malaikat nggak bisa menjawab, lalu dia diazab di alam kubur. Dihimpit badannya sampai remuk tulang belulangnya. Terus diazab. Azabnya disesuaikan dengan jenis dosanya. Nabi SAW pernah bermimpi dan mimpi beliau adalah wahyu. Dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail ke beberapa tempat, dilihat. Ada orang yang
rahangnya ditusuk sampai tembus ke tengkuk. Ternyata itu azab kubur bagi para pendusta. Dan seterusnya. Ada orang yang kukunya panjang terbuat dari logam yang tajam. Dia cakar-cakarkan itu ke wajah dan ke badannya. Itu azab kubur bagi siapa? Para pelaku ghibah. Beda-beda jenis azab kuburnya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang memperoleh nikmat kubur. Terakhir ya. Apa boleh kenikahan pakai songket? Full motif. Songketnya naon? Sarung. Ini ikhwan apa akhwat ya? Intinya begini. Apakah itu pakaian adat tradisional atau bukan tergantung. Pertama, apakah itu menutup aurat atau tidak? Kedua, apakah pakaian adat tersebut merupakan ciri khas orang yang berpakaian untuk melakukan ritual-ritual yang menyimpang, syirik atau tidak? Kalau memakai ritual harus pakai pakaian itu gitu. Ketika untuk wanita, apakah itu mencetak tubuh enggak? Transparan enggak? Ya. Menarik perhatian sebagai perhiasan enggak? Ya. Kalau ternyata tidak ada yang dilanggar, pakaian adat apapun boleh. Asal menutup aurat, tidak mencetak tubuh bagi akhwat, tidak menjadi ciri khas orang yang melakukan ritual syirik atau yang menyimpang. Apa benar untuk bayar hutang boleh mendahulukan beli motor dengan alasan kebutuhan sehari-hari? Karena kalau pakai mobil boros bensin. Apa benar untuk bayar hutang boleh mendahulukan beli motor? Untuk kita punya hutang, uang ada, lebih baik beli motor dulu, bayar hutang nanti gitu. Hukum membeli motor wajib apa sunnah apa haram? Pasti tidak wajib lah, ya mubah. Kalau bayar hutang wajib. Ketika kita punya kemampuan bayar hutang tapi tidak dibayar, kita dosa karena zalim. Berkata Rasul SAW, mutilul ghina dzulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang ketika mampu itu zalim. Wajib bayar hutang ketika mampu. Jangan pura-pura. Jangan uang ada kalau dibayarkan, nggak ada untuk modal digolangkan dulu. Akhirnya bangkrut. Hutang nggak terbayar ini habis gitu ya. Maka tidak boleh. Bayarkan dulu hutang. Ya. Punya motor itu tidak wajib. Dan tidak doruri sifat. Penting, ya penting tapi tidak darurat. Kalau nggak punya motor apa nggak bisa hidup? Masih bisa banyak. Ada ojek online gitu kan. Masih bisa pakai angkot. Tapi ribet. Atuh wayah nawe. Ya. Sabar dengan keadaan. Karena kalau pakai mobil boros bensin. Oh berarti punya mobil dia. Mobilnya ada, hutang belum terbayar, uang untuk bayar hutang dibeliin motor, jual mobilnya. Bayarin hutang. Punya mobil nggak mau dipakai karena boros bensin, akhirnya uang untuk bayar hutang dibeliin motor. Nggak boleh begitu. Nanti Allah persulit kehidupan kita ya. Boleh buka usaha dulu dengan alasan keuntungannya untuk bayar hutang. Kalau untung, kalau rugi, bangkrut gimana? Usaha yang bangkrut meninggalkan hutang. Hutang yang lama tidak terbayar, ini nambah hutang lagi. Tapi faktanya usaha macet, hutang makin nambah tuh kan. Apa saya bilang? Tebenang di bejaan. Sudah sampai di sini aja dulu ya. Insyaallah kita akan sambung di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.